Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas penelitian kualitatif. Saya Rahmi Yulianti dan teman saya Fenty Saskia Rohmalita akan menyampaikan materi tentang pengumpulan data melalui observasi dan interview, pengumpulan data unobstrusif, pengumpulan data tipe lainnya, dan kriteria untuk menilai keakuratan data. Baiklah, untuk materi awal akan disampaikan oleh teman saya, Fenty Saskia Rohmalita. Pengumpulan data melalui observasi. Para pengamat berusaha untuk melihat dunia melalui mata orang-orang yang mereka teliti. Schwartz and Jacob 1979 menjelaskan, mereka atau peneliti mengamati dengan hati-hati dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan anggota dan hasil memahami dari sudut pandang subjek penelitian, apa yang memotivasi subjek untuk melakukan apa yang peneliti telah amati, dan apa arti tindakan yang sedang dilakukan. Berikut adalah kekuatan data observasi. Pertama, terjun langsung ke dalam tempat terjadinya fenomena sosial memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Kedua, pengalaman pertama yang dimiliki oleh peneliti memungkinkan peneliti untuk menemukan secara induktif bagaimana memahami pengaturan atau aturan yang berlaku. Ketiga, peneliti memiliki kesempatan untuk melihat atau mengambil data yang diberikan oleh informan. Dan apabila merasa data yang digali masih sedikit, ada kemungkinan untuk melaksanakan wawancara atau teknik koleksi data lainnya. Keempat, peneliti mungkin belajar informasi sensitif ketika terjun di lapangan, dan bahwa informan mungkin tidak mau membahasnya dalam wawancara. Dan kelima, mendekati fenomena sosial memungkinkan peneliti untuk menambah pengalaman sendiri dalam menganalisis hal-hal unik atau baru yang sedang terjadi selama penelitian. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi. Bagian pertama, yakni tingkat keterlibatan. Tingkat partisipasi yang dilakukan seorang pengamat dalam setting penelitian merupakan masalah utama dalam melakukan observasi kualitatif. Tetapi, apapun kerangka kerjanya, pengamat perlu memikirkan dengan hati-hati tentang tingkat keterlibatan mereka dalam pengaturan yang mereka pelajari. Pertama, jika tujuannya adalah untuk menangkap aktivitas yang terjadi secara alami, maka subjek penelitian yang memberi informasi secara lengkap. Sebab akan memiliki dampak yang lebih jelas pada fenomena sosial daripada pengamat yang lengkap. Tingkat keterlibatan tidak harus non-partisipasi atau partisipasi penuh. Faktor kedua adalah kemampuan peneliti untuk bertindak sebagai partisipan sejati. Dalam studi lapangan antropologi, peneliti menghabiskan waktu yang lama dalam budaya yang mereka coba gambarkan. Tujuannya ialah untuk memahami aturan perilaku yang menentukan perspektif orang dalam budaya. Dan mereka bekerja keras agar mampu berpikir dan bertindak seperti informan mereka. Tetapi akan bermasalah apabila keterlibatan yang dihadirkan terlalu terlihat, sebab dapat mempengaruhi penilaian dari subjek yang diteliti. Masalah ketiga berkaitan dengan data yang mungkin terlewatkan saat peneliti berpartisipasi, sebab tidak mungkin peneliti berhenti untuk membuat catatan tentang apa yang terjadi, dan mustahil mencoba mengingatnya secara detail. Kedekatan dengan tindakan adalah masalah keempat yang perlu dipertimbangkan. Prinsipnya sama untuk studi lain yang berusaha mendapatkan perspektif orang dalam. Hal ini harus diperhatikan, sebab dapat membuat perspektif yang seharusnya hadir secara alami dapat terpengaruh dengan pendapat dan pikiran bias dari peneliti itu sendiri. Pertimbangan terakhir berkaitan dengan masalah menjadi penutur asli dalam peran pengamat partisipan. Mereka yang bertindak sebagai peserta penuh memiliki peluang kecil untuk menjadi penutur. Tetapi ada kemungkinan lebih besar bahwa peneliti akan terlalu mengidentifikasi dengan subjek penelitian yang sedang mereka pelajari, sehingga kehilangan perspektif sebagai seorang peneliti. Bagian kedua, yakni proses pencatatan lapangan.
Data pokok yang dihasilkan melalui observasi biasanya berupa catatan lapangan. Pengamat perlu membuat catatan tentang apa yang mereka amati dalam pengaturan yang mereka pelajari. Dan catatan ini biasanya berbentuk catatan lapangan mentah yang ditulis di tempat saat penelitian berada di lokasi. Catatan lapangan mentah biasanya merupakan deskripsi konteks, tindakan, dan percakapan yang ditulis sedetail mungkin, pengingat kendala dalam menonton, dan menulis dalam lingkungan sosial yang berubah dengan cepat. Bagian ketiga, yakni mencari tahu apa yang harus diperhatikan. Perasaan kewalahan dan mengetahui bahwa peneliti tidak merekam semua tindakan yang terjadi di sekitar dan tetap mengalami hal yang sama bahkan ketika peneliti sudah menjadi berpengalaman melakukan observasi lapangan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu. Pertama, jangan berharap untuk menjadi sempurna, sebab peneliti dibatasi pada apa yang dapat mereka lihat dan dengar, apa yang dapat mereka perhatikan, yang mereka tulis, dan diingat. Jadi, sarannya jangan khawatir tentang mencatat semua yang terjadi, tetapi catatlah apa yang Anda perhatikan dalam bentuk data yang dapat dilaporkan. Selanjutnya, peneliti biasanya memiliki ide yang bagus untuk memulai penelitian, yakni dengan mendeskripsikan konteks yang membingkai peneliti. Memberi pembaca pemahaman yang kuat tentang dunia kontekstual para peserta adalah bagian dari laporan kualitatif yang baik. Dan mengembangkan pemahaman tentang konteks selama studi akan membantu membingkai pendekatan penelitian tentang apa yang harus dicari dan di mana. Kemudian, strategi umum yang terkait adalah memulai dengan fokus yang luas dan sesempit mungkin. Kemudian, ajukanlah pertanyaan tersebut ke setiap observasi. Jangan lupa pula ketika melakukan observasi kelas untuk menulis 1 atau 2 pertanyaan di atas kertas sebelum memasuki pengaturan. Terakhir, fokuslah pada apa yang penting bagi peserta atau informa, atau bahkan bagi peneliti itu sendiri. Sebab kekuatan pengamatan yang dilakukan dengan baik memungkinkan akses ke pengalaman peserta di dunia mereka. Mencari tahu apa yang penting bagi peserta dan memperhatikan ekspresi dari apa yang penting adalah tujuan penting yang dapat berfungsi untuk memandu pengamatan selama studi kualitatif. Bagian keempat, yakni menulis catatan lapangan mentah. Peneliti kualitatif perlu menulis catatan lapangan mentah yang akurat, tetapi tidak lengkap. Deskripsi tertulis dari apa yang diamati di lapangan. Kemudian, Bernard 1994 memberikan daftar untuk mengidentifikasi bidang keterampilan yang penting untuk observasi kualitatif. Pertama, ialah membangun kesadaran eksplisit, yakni dengan cara memperhatikan detail hal biasa pada peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita. Kedua, dengan cara membangun ingatan, yakni dengan mengembangkan ingatan jangka pendek dan panjang. Ketiga, mempertahankan kenaifan, atau dengan cara belajar menangguhkan penilaian. Keempat, membangun keterampilan menulis dengan cara mengembangkan kemampuan untuk menulis. Dan terakhir, memahami bias, dengan cara belajar melihat diri sendiri agar lebih sadar akan pendapat, pengalaman, dan nilai, serta potensi dampaknya pada pengamatan. Bagian kelima, yakni mengisi protokol penelitian. Para peneliti harus mengubah catatan lapangan mentah mereka menjadi protokol penelitian, yakni memperluas akun tentang apa yang diamati pada kunjungan tertentu. Hal ini adalah waktu untuk mengisi rincian bahwa peneliti tidak punya waktu untuk merekam selama pengamatan. Saat mereka berlatih mengisi catatan, peneliti akan menjadi lebih baik dalam mengingat detail peristiwa dan percakapan dalam konteks penelitian. Seperti halnya merekam catatan lapangan mentah, maka harus berhati-hati untuk menjaga protokol sedeskriptif mungkin. Bagian keenam, yakni bracketing. Bracketing adalah konsep umum dari fenomenologi yang berasal dari Husserl tahun 1913. Selain konsep umum bracketing,
Kisah tersebut juga digunakan untuk menggambarkan strategi khusus untuk memisahkan kesan, perasaan, dan interpretasi awal dari deskripsi selama pengumpulan data kualitatif. Peneliti tidak mengapa jika mereka menuliskan perasaan atau pendapat ketika melakukan penelitian. Namun, harus dipisahkan dengan jelas maksud dari perasaan tersebut. Biasanya dapat dilakukan dengan memberi tanda kurung. Bagian ketujuh, yakni membuat jurnal riset. Buku harian atau jurnal adalah catatan tentang pengalaman, ide, ketakutan, kesalahan, kebingungan, terobosan, dan masalah yang muncul selama kerja lapangan. Ahli etnografi menentukan tanggal entry dan merujuk kembali pada saat analisis dilakukan. Maka tanggal entry tersebut digunakan untuk menganalisis data yang pernah dilakukan sehingga lebih mudah untuk menganalisis atau mencari data tersebut. Hal tersebut pula menyediakan tempat di mana peneliti dapat secara terbuka merefleksikan apa yang terjadi selama pengalaman penelitian dan bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jurnal ini harus merupakan catatan pribadi, jujur, dan reflektif tentang pengalaman manusia mempelajari orang lain. Bagian ke-8, yakni mengetahui kapan harus berhenti. Mengumpulkan data observasi adalah pekerjaan padat karya dan waktu. Dibutuhkan energi dan konsentrasi untuk berada di lapangan membuat catatan mentah. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk mengisi protokol, dan komitmen yang disiplin untuk mengikuti jurnal penelitian. Maka disarankan mengumpulkan data yang dipasangkan dengan analisis data dan segera dilaksanakan setelah data catatan lapangan diubah menjadi protokol. Namun, kebanyakan studi akan melibatkan keterlibatan yang lebih lama dan tidak terlalu intens yang akan membuat analisis berkelanjutan menjadi mungkin juga disarankan. Pengumpulan data melalui interview. Wawancara kualitatif adalah jenis percakapan atau peristiwa pidato khusus yang digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan interpretasi dari informan. Dalam banyak pekerjaan kualitatif, wawancara digunakan bersamaan dengan metode pengumpulan data lainnya. Tetapi, wawancara juga dapat menjadi sumber data utama atau bahkan satu-satunya dalam beberapa proyek kualitatif, sebab keterbatasannya terkait dengan kesulitan melakukan hal itu. Dan individu mungkin enggan untuk berbagi apa yang ada di pikiran mereka. Dan peneliti juga mungkin tidak memiliki kepekaan, waktu, atau bahkan keahlian wawancara untuk membantu informan melakukannya. Berikut adalah jenis-jenis wawancara kualitatif. Wawancara menjadi 3 jenis dasar, yakni informal, formal, dan standar. Tujuan dan pertanyaan penelitian akan mengarah pada jenis wawancara tertentu dan menjauh dari jenis wawancara lainnya. Wawancara informal. Wawancara informal tidak akan menjadi sumber data primer dalam sebuah penelitian. Wawancara informal membutuhkan peneliti untuk menjadi pendengar yang baik dan langsung membuat pertanyaan terkait. Sebab, wawancara informal seringkali menyimpang dari tindakan nyata. Mereka biasanya bukan tempat untuk mengeluarkan tape recorder atau tape rekaman, atau mencoba menulis catatan kata demi kata. Selanjutnya yakni wawancara formal. Terkadang disebut juga sebagai wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau mendalam. Disebut terstruktur dalam arti bahwa peneliti bertanggung jawab dan memimpin acara. Ada waktu yang ditetapkan untuk wawancara, dan mereka paling sering direkam dalam kaset. Sementara disebut semi-terstruktur sebab, meskipun peneliti datang ke wawancara dengan pertanyaan panduan, mereka terbuka untuk mengikuti arahan informan dan menyelidiki area yang muncul selama interaksi wawancara. Kemudian, mereka dirancang secara mendalam untuk mendalami pemahaman informan. Dan jenis wawancara kualitatif yang terakhir yakni
Wawancara standar. Wawancara standar dilakukan dengan peneliti memasuki setting wawancara dengan urutan pertanyaan dan kata-kata yang telah ditentukan sebelumnya kepada semua informan. Idenya ialah mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang dapat dibandingkan secara sistematis. Data yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan kuesioner terbuka yang digunakan dalam beberapa studi kualitatif. Wawancara semacam ini bersifat kualitatif dalam artian bahwa informan tidak terbatas pada penelitian yang dipaksakan atau jawaban tertutup dan skala Likert seperti yang ditentukan dalam wawancara kualitatif. Kemudian, dalam wawancara standar pula, tindak lanjut biasanya tidak digunakan. Bagian kedua, yakni proses wawancara. Nyatanya, pada pelaksanaan wawancara pertama, banyak peneliti mengaku memiliki memori yang tidak bagus. Salah satu contohnya ialah ketika informan menolak untuk menjawab atau berperilaku defensif ketika diwawancara. Dalam analisis post-hoc ini dan hubungan peneliti dengan informan lainnya, situasi ini disajikan sebagai contoh hubungan antagonis defensif yang lebih besar dari sekedar wawancara akhir. Intinya, di sini bukanlah untuk menggambarkan informan sebagai penjahat, tetapi untuk dicatat bahwa peneliti mampu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mempersiapkan dan melakukan wawancara di lain waktu. Bagian ketiga, yakni mempersiapkan wawancara kualitatif. Tingkat persiapan pertama hanyalah memutuskan jenis wawancara apa yang akan dilakukan. Jika pekerjaannya adalah studi wawancara kualitatif, maka wawancara formal akan menjadi alat pengumpulan data. Keputusan tentang jenis wawancara akan didasarkan pada tujuan penelitian. Dan pertanyaan yang hadir dapat dibingkai untuk menangani masalah struktural yang luas, mungkin paling baik dijawab dalam pengaturan wawancara yang lebih formal. Sementara pertanyaan yang mengarah masalah yang sempit dan individual mungkin paling baik ditangani dengan strategi formal. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Biasanya berhubungan dengan masalah kelayakan yang berkaitan dengan ketersediaan peserta untuk wawancara informal dan kesediaan mereka untuk melakukan wawancara formal ataupun standar. Kemudian masalah memilih individu, di mana wawancara formal merupakan sumber data utama atau satu-satunya pemilihan informan akan lebih kompleks jika wawancara merupakan satu-satunya sumber. Kemudian memperhatikan dan memilah alat untuk rekaman. Bisa pula dilakukan dengan menyiapkan cadangan baterai untuk berjaga-jaga apabila ada situasi yang tidak terprediksi. Kemudian memperhatikan waktu dan ruangan yang dipilih untuk wawancara. Hal ini juga menjadi sesuatu yang tidak kalah krusial. Dan mengembangkan pertanyaan adalah tingkat terakhir dari persiapan wawancara yang akan dibahas dan yang paling penting. Penekanannya adalah mendapatkan cerita informan tanpa memaksakan perspektif peneliti atau otoritas sekitar. Bagian keempat, yakni melakukan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif yang baik ditandai dengan rasa hormat, minat, perhatian, perilaku yang baik, dan dorongan dari pihak peneliti. Peneliti sering memulai obrolan ringan yang berfungsi untuk membuat informan berbicara dan membuat hubungan manusiawi antara peneliti dan informan. Kemudian tujuan penelitian harus dibuat jelas, dan peneliti harus meyakinkan informan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi lebih mengutamakan perspektif jujur dari informan. Kemudian, tuntunlah informan ke arah jalur topik wawancara yang menarik. Melatih kemampuan wawancara dengan kolega atau teman adalah ide yang menarik dan bagus. Mendengarkan informan sebagai seorang peneliti memang bukan hal yang mudah, tetapi perlu ditunjukkan dan dilatih, seperti dengan apresiasi berupa verbal dan non-verbal. Biasanya pula terjadi keheningan yang menimbulkan ketidaknyamanan ketika wawancara sedang berlaku.
Tapi biasanya peneliti perlu menunggu beberapa detik setelah seorang informan berhenti berbicara atau menanggapinya dengan ekspresi tenang. Sebab informan akan sering melakukan dengan memecahkan keheningan itu sendiri. Biasanya juga dengan memperluas atau menjelaskan apa yang telah mereka bicarakan. Dan pertanyaan penyelidikan dirancang untuk mendorong informan mendalami suatu topik juga dapat digunakan untuk membentuk kembali ke arah segmen wawancara. Jangan lupa pula peneliti perlu memperhatikan waktu dan situasi ketika melakukan wawancara. Sebab peneliti harus memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan situasi tak terduga yang mengharuskan peneliti mau tidak mau harus mengakhiri sesi wawancara. Kemudian, undanglah informan untuk membantu menjadi peneliti yang lebih baik. Sebab, saran dari seorang informan ini dapat melampaui pembahasan dengan mengajari fenomena sosial yang sedang peneliti pelajari. Hal ini pula juga bisa dilakukan untuk meminta informan dengan memberi umpan balik tentang proses penelitian itu sendiri. Peneliti juga jangan sampai lupa untuk mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu atau mengucapkan selamat atas keberhasilan kegiatan mereka dan mengingatkan pentingnya peran mereka terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjadi yakin bahwa peneliti meninggalkan pengaturan wawancara dengan rasa penutupan, pemahaman tentang apa yang diharapkan di masa depan, kesan juga bahwa waktu mereka dihabiskan dengan baik, dan perasaan bahwa peneliti telah diperlakukan dengan hormat. Bagian kelima, yakni pengolahan data wawancara. Menyimpan salinan wawancara dan membaca catatan langsung saat wawancara berlangsung, ini perlu dilakukan. Kemudian menciptakan beberapa petunjuk dalam wawancara berupa frasa, membuat data sebagai pembentuk wawancara selanjutnya, melakukan segera transkrip data wawancara ketika ingatan peneliti masih segar, mentranskrip data wawancara dari hasil rekaman, dapat memanfaatkan jasa transkrip dengan harga yang wajar, atau bahkan dengan bantuan teman dan keluarga, sebab transkrip data memang membutuhkan waktu yang lama. Dan terakhir, memperhatikan tanda baca itu penting dan krusial. Pengumpulan data unobtrusive atau data yang tidak mengganggu. Salah satu strategi pengumpulan data prima dalam studi kualitatif ialah pengumpulan data yang tidak mengganggu atau unobtrusive. Data yang tidak mencolok memberikan wawasan tentang fenomena sosial yang sedang diteliti tanpa mengganggu berlakunya fenomena sosial tersebut atau fenomena sosial yang sedang terjadi. Data yang tidak mengganggu atau unobtrusive dikatakan tidak reaktif dalam artian bahwa peneliti tidak disaring atau peserta, bahkan juga informan, melalui perspektif, interpretasi, dan bias dari partisipan penelitian. Meskipun ada beberapa jenis data yang seperti itu, data yang mengikat tersebut dapat dikumpulkan tanpa keterlibatan langsung peserta penelitian, karena memang cara mengoleksinya tidak mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama yakni jenis data yang tidak mengganggu. Biasanya meliputi 7 macam data. Pertama yakni artefak, meliputi benda-benda seperti pakaian, perkakas, mainan, perhiasan, alat musik, pekerjaan atau tugas dari hasil anak-anak, salinan rencana guru, koleksi atau deskripsi dari alat kelas, furniture, dekorasi yang ditemukan di ruang guru, atau petunjuk pada benda anak yang membawa petunjuk. Selain itu, jejak juga termasuk jenis data yang tidak mengganggu. Jejak adalah residu yang tidak diinginkan dari aktivitas manusia. Biasanya dapat ditemukan pada bintik-bintik aus di taman bermain rumput, tanda-tanda kehausan pada buku perpustakaan, debu pada peralatan sains, atau kondisi toilet di sekolah. Selanjutnya, dokumen juga dapat menjadi indikator yang kuat dari sistem nilai yang beroperasi di dalam intuisi.
Dalam pengaturan pendidikan, jenis data yang tidak mengganggu ini dapat berkisar dari dokumen publik seperti panduan kurikulum negara, pernyataan kebijakan distrik, dan kode etik sekolah, hingga komunikasi internal seperti interpretasi kebijakan, surat teguran, dan memo pemahaman. Kemudian, komunikasi pribadi juga adalah jenis data yang tidak mengganggu lainnya dan dapat dikumpulkan sebagai bagian dari studi kualitatif. Komunikasi pribadi ditulis tanpa maksud mewakili posisi resmi lembaga. Ini mungkin komunikasi tidak resmi antara rekan kerja atau dalam bentuk harian, atau bahkan dalam jurnal individu yang biasanya tidak ditulis dengan memikirkan audiens. Rekaman juga jenis tambahan data yang tidak mengganggu dan bahkan dapat menambah banyak studi kualitatif secara signifikan. Rekaman ialah jenis dokumen khusus di mana notasi dibuat sebagai upaya untuk melacak aspek-aspek tertentu dari kehidupan sekolah. Contohnya seperti catatan personalia, keuangan, dan kinerja, yang mana biasanya menjadi jenis umum dan disimpan oleh lembaga pencatatan. Sekolah adalah lembaga birokrasi besar yang menyimpan banyak catatan di semua tingkatan. Kemudian, foto-foto yang telah diambil oleh peserta atau dikumpulkan oleh intuisi juga dapat menjadi jenis data lain yang tidak mengganggu. Seperti halnya komunikasi pribadi, jika ini dibuat untuk peneliti atau dibuat oleh peneliti, mungkin akan berguna dan sesuai, tapi tidak memenuhi syarat sebagai data yang tidak mengganggu. Dan yang terakhir yakni penelitian sejarah juga dapat menjadi jenis data penelitian kualitatif yang tidak mengganggu. Sebab seringkali penelitian jenis ini sangat bergantung pada data arsip. Arsip institusional seringkali menyertakan dokumen, catatan, dan foto yang menceritakan kisah dari lembaga tersebut. Bagian kedua, yakni bekerja dengan data yang tidak mencolok. Peneliti juga harus menyadari potensi kelemahan data yang tidak mengganggu. Oleh sebab itu, digunakanlah dalam isolasi, data ini dapat menawarkan pandangan yang menyimpang dari peristiwa dan konteks sosial. Sebab dapat menafsirkan makna dan signifikasi data yang tidak mengganggu sangat dapat disimpulkan dan merupakan kewajiban para peneliti untuk membuat interpretasi secara hati-hati. Kemudian berikut adalah cara mengidentifikasi konteks di mana artefak memiliki makna. Bagian ketiga, yakni mengumpulkan dan memproses data yang tidak mencolok. Berbagai jenis data yang tidak mengganggu memerlukan metode pengumpulan yang berbeda. Seperti beberapa artefak, karya siswa dapat dikumpulkan secara langsung. Kemudian data jejak yang dapat ditangkap dalam deskripsi tertulis atau foto. Kemudian dokumen berdasarkan kertas jika memungkinkan harus dikumpulkan secara langsung atau difotokopi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Namun jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu pada orang-orang yang memang memiliki izin. Sebab ada beberapa dokumen yang memang tidak bisa diakses secara bebas. Kemudian mengumpulkan komunikasi pribadi dari peserta penelitian membutuhkan perhatian dan kepekaan. Beberapa orang akan merasa sangat nyaman membagikan buku harian, surat, dan berbagai data-data yang dimiliki secara pribadi. Namun jangan lupa pula bahwa ada pribadi lain yang memang kadang merasa tidak senang jika data-data pribadi mereka atau data-data yang berhubungan dengan milik mereka ini diakses secara umum. Sehingga persetujuan yang diinformasikan mengharuskan peserta memberikan hak untuk menarik diri dari studi kapanpun, waktu, tanpa penalti atau penalti. Demikian pula peserta ini harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mencabut izin untuk menggunakan salah satu atau semua komunikasi pribadi jika mereka berubah pikiran seiring kemajuan studi. Kemudian, foto-foto yang dikumpulkan oleh lembaga atau surat kabar atau yang disimpan oleh individu memiliki nilai bagi pemiliknya dan tidak dapat ditambahkan langsung ke file penelitian. Seperti data lainnya, lebih disukai
Jika memungkinkan, peneliti harus membuat salinan foto. Dan foto-foto yang sudah dikumpulkan juga harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Dan terakhir, penelitian arsip melibatkan jenis pengumpulan data khusus. Individu yang melakukan pekerjaan ekstensif dengan catatan arsip harus berkonsultasi dengan sumber yang secara khusus dirancang untuk memandu penelitian tersebut. Beberapa peneliti menetapkan nomor kebahagiaan individu dari data yang tidak mengganggu, kemudian membuat catatan terpisah yang menjelaskan setiap objek, foto, deskripsi, dokumen, atau catatan bernomor. Tipe-tipe pengumpulan data kualitatif lainnya. Selain ketiga tipe pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, kali ini akan dibahas tipe pengumpulan data kualitatif lainnya, yakni rekaman video, wawancara kelompok fokus, dan jurnal partisipan. Pertama, rekaman video. Rekaman video memiliki fungsi yang pertama yaitu dokumenter, yaitu mengabadikan rekaman-rekaman kejadian di lapangan. Yang kedua, berfungsi menangkap perilaku sosial dalam konteks yang lebih detail. Misalnya, dalam pengamatan di kelas yang berlangsung sangat cepat, peneliti kadang kesulitan dalam hal waktu untuk mencatat segala pergerakan, pembicaraan, atau perubahan ekspresi wajah yang terjadi pada guru dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Marshall dan Rosman yang mengatakan bahwa ekspresi wajah, komunikasi nonverbal, dan emosi yang sering terlewat di catatan lapangan dapat terekam dalam video. Selain itu, rekaman video juga dapat digunakan untuk memvalidasi interpretasi data yang dilakukan peneliti satu dan peneliti lainnya dalam satu tim. Interpretasi data yang akurat bisa dilakukan dengan jalan memutar kembali rekaman video yang telah diambil di lapangan. Studi mikroetnografi. Studi ini merupakan contoh penggunaan rekaman video untuk menyelesaikan analisis mendetail tentang interaksi sosial sehari-hari di ruang kelas. Studi ini menggunakan rekaman video sebagai sumber data utama dan catatan lapangan sebagai suplemen. Proses analisis mikro untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasar organisasi sosial dan pola budaya yang tercermin dalam perilaku partisipan dalam video yang disajikan secara runtut. Tobin, Wu, dan Davidson pada tahun 1989 pernah merekam kegiatan kelas di Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, mereka memutar rekaman tersebut di hadapan pendidik sekaligus peserta didik tentang ketiga budaya yang berbeda ini. Proses menonton bersama ini juga diabadikan dalam sebuah rekaman. Kedua rekaman tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data dalam studi multi-etnografi kegiatan prasekolah dalam 3 budaya. Penggunaan rekaman video dalam pengumpulan data kualitatif memiliki kekurangan-kekurangan. Antara lain, ada 3 hal, yaitu di bidang teknik, ekonomi, dan etika. Dalam kaitannya dengan teknik, perekaman video membutuhkan keahlian atau keterampilan teknis khusus agar video yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Tata letak kamera, mikrofon, dan kualitas peralatan akan berpengaruh pada kualitas gambar yang dihasilkan. Dari sisi ekonomi, perekaman video membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengadakan atau menyewa peralatan ataupun menyewa jasa ahli pengambilan gambar. Persoalan lain adalah menyangkut etika. Kerahasiaan identitas partisipan saat wajah, suara, dan tindakan mereka direkam dalam kamera tentu tidak bisa disamarkan. Partisipan dalam hal ini berhak mendapatkan jaminan bahwa rekaman kehidupan mereka hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Kemudian bagaimana data itu akan digunakan
bagaimana penyimpanannya, dan siapa saja yang dapat mengakses data tersebut harus dijabarkan dalam sebuah perjanjian atau persetujuan antara peneliti dan partisipan. Berikut akan ditampilkan tips-tips pengambilan rekaman video dalam pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, tentukan bagian mana yang akan direkam, kapan rekaman itu dilaksanakan, dan mengapa hal itu penting untuk direkam. Keputusan ini tentu berdasarkan desain penelitian yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. 2. Pilih peralatan dengan hati-hati. Mengetahui kegunaan data video akan membantu peneliti memutuskan peralatan apa yang akan digunakan, merekam anak-anak, orang dewasa, aktivitas di dalam ruangan, di luar ruangan, suasana sunyi, atau suasana ramai perlu menjadi pertimbangan terhadap jenis dan kualitas peralatan yang digunakan. Selanjutnya, biasakan diri dengan peralatan dan prosedur penggunaannya sebelum terjun ke lapangan. Penguasaan terhadap cara penggunaan peralatan sangat menunjang kelancaran pengambilan data. Uji peralatan juga diperlukan sebelum pelaksanaan perekaman di lokasi untuk meminimalkan gangguan. 4. Luangkan waktu agar peserta terbiasa direkam dalam video. Erikson dan Wilson merekomendasikan periode penyesuaian sehingga partisipan dapat bertindak dalam peristiwa biasa dengan cara yang kompeten. Kelima, minimalkan pergerakan dan percakapan selama dalam pengaturan penelitian. Perhatian partisipan akan terpecah saat peneliti mengubah posisi mikrofon, menyesuaikan sudut kamera, atau ada percakapan lain di luar konteks. Bukan berarti hal-hal tersebut dilarang saat proses pengambilan data. Namun, peneliti juga harus bersikap bijak menentukan mana yang betul-betul diperlukan. Dan terakhir, buat sistem untuk melacak apa yang telah direkam. Penanda-penanda penting yang menunjukkan waktu, keadaan, pengaturan rekaman video perlu dimiliki oleh peneliti, termasuk dalam tata kelola penyimpanan dan salinan rekaman tersebut. Sebuah mimpi buruk bagi peneliti yaitu kehilangan rekaman data saat ia belum memiliki backup data tersebut. Pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara kelompok fokus. Morgan tahun 1997 menjelaskan bahwa wawancara kelompok fokus lebih dari sekedar pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan dalam setting kelompok. Lebih dari itu, pewawancara biasanya juga bertindak sebagai moderator. Nah, mengapa disebut kelompok fokus? Karena kelompok ini dirancang untuk fokus pada topik tertentu. Fokus tersebut dapat menghasilkan banyak data dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan observasi dan wawancara individu yang mendorong partisipan untuk berdiskusi seputar topik tertentu. Tujuan dari kelompok fokus adalah untuk menciptakan diskusi yang memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi topik secara mendalam. Interaksi di antara partisipan inilah yang memberikan karakter unik pada data kelompok fokus. Berikut beberapa kelebihan dari wawancara kelompok fokus. 1. Wawancara kelompok fokus ini menghasilkan data terkonsentrasi tepat pada topik yang diminati. Kemudian, peneliti dapat menangkap interaksi dan dinamika kelompok yang tidak muncul dalam wawancara individu dan dalam observasi. Selanjutnya, diskusi tentang bagaimana makna tentang sesuatu di dalam grup adalah sebuah data kuat yang sulit didapatkan dengan menggunakan strategi pengumpulan data lainnya. Kemudian yang terakhir, diwawancarai dalam kelompok memberikan rasa aman dan nyaman
bagi informan yang dapat mengarah pada tanggapan yang lebih jujur dan reflektif daripada diwawancarai secara individu. Di samping kelebihan, tipe ini juga memiliki kelemahan. Dalam alasan efisiensi, moderator kelompok fokus mungkin mengambil terlalu banyak kendali atas wawancara dan membatasi rentang tanggapan yang dibuat oleh partisipan. Semakin banyak kontrol yang dimiliki peneliti, semakin tidak alami percakapan tersebut. Interaksi kelompok yang disetting secara khusus dalam wawancara kelompok fokus mungkin juga tidak mewakili bagaimana interaksi yang sesungguhnya terjadi dalam latar alami. Peneliti juga harus mengantisipasi, barangkali tidak semua partisipan merasa nyaman dan aman untuk berbicara dalam grup. Beberapa mungkin enggan untuk berterus terang dengan kelompok orang yang tidak dikenal, dan beberapa akan enggan berbicara sama sekali dalam situasi kelompok. Hal ini dapat mengarah pada temuan yang bias. Nah, bagaimana teknik kelompok fokus yang seharusnya digunakan dalam studi kualitatif? Semua bergantung pada setting, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Para ahli merekomendasikan bahwa kelompok fokus paling sesuai untuk studi yang bersifat eksplorasi atau penjelas. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk wawancara kelompok fokus? Berikut akan disampaikan penjelasannya. Aturan secara umum adalah memilih orang-orang asing dalam beberapa karakteristik atau berbagai pengalaman. Individu yang akrab satu sama lain tidak akan menghasilkan pandangan dari berbagai sudut, sebab mereka menganggap sudah mengetahui satu sama lain. Kedua, segmentasi kelompok. Karakteristik seperti jenis kelamin, usia, ras, kelas, dan status sosial ekonomi adalah sebuah hal yang umum dijumpai dalam wawancara kelompok fokus. Beberapa individu akan merasa tidak nyaman membicarakan beberapa hal dengan orang lain yang memiliki karakteristik berbeda. Sebagai contoh, individu dari latar belakang di mana bahasa Inggris adalah bahasa kedua bagi mereka mungkin merasa tidak nyaman berbicara tentang kurikulum seni bahasa itu dalam sebuah kelompok penutur asli bahasa Inggris. Yang ketiga, rekomendasi jumlah kelompok. Jumlah partisipan yang disarankan dalam kelompok ini berkisar 6-12 orang. Terlalu banyak jumlah partisipan akan membuka peluang beberapa orang tidak berbicara sama sekali. Selanjutnya adalah tentukan rancangan sesi wawancara. Berapa kali wawancara yang harus dilakukan juga terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Jika peneliti menggunakan prosedur purposive sampling untuk mengidentifikasi kelompok dengan karakteristik yang berbeda, maka beberapa sesi akan diperlukan. Morgan pada tahun 1997 mengatakan bahwa 3-5 sesi kelompok secara umum sudah dapat menghasilkan data secara efektif dan efisien. Namun, ini bukanlah hal yang mengikat. Semua kembali lagi kepada rancangan penelitian yang telah dibuat. Kelima, persiapkan pertanyaan panduan. Meskipun diskusi akan berjalan sendiri setelah sesi dimulai, para peneliti yang juga berfungsi sebagai moderator harus memiliki roadmap kemana arah diskusi itu akan berjalan. Berikut ini beberapa tips untuk melakukan wawancara kelompok fokus bagi para peneliti yang juga bertindak sebagai moderator, yaitu beri waktu beberapa saat sebelum wawancara dimulai agar tiap partisipan berinteraksi satu sama lain. Beri gambaran singkat kepada partisipan tentang apa harapan Anda untuk kelompok fokus dan sampaikan beberapa aturan dasar untuk partisipan. Ketiga, mulailah dengan ice breaking. Lebih baik diawali dengan perkenalan dan percakapan
atau bahkan jokes kecil untuk mencairkan suasana. Selanjutnya, berikan pertanyaan pembuka yang mudah dan ringan dan beri waktu partisipan untuk menjawab. Pertanyaan pembuka yang berat dan sulit dijawab akan mengubah kondisi diskusi kelompok fokus menjadi lebih kaku. Selanjutnya, jaga agar tetap fokus pada topik. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana peneliti membawa pembicaraan kembali ke topik fokus tanpa membuat partisipan merasa tidak nyaman. Kemudian, dorong peserta untuk lebih spesifik dalam menguraikan jawaban dan menggunakan contoh. Cerita dan contoh spesifik akan menghasilkan data yang kuat. Berikutnya, pantau dan seimbangkan partisipan. Moderator mengarahkan pertanyaan dan jawaban agar seimbang, tidak ada dominasi dari pihak tertentu. Moderator juga dapat menggunakan isyarat tangan dan kontak mata sebagai cara untuk membatasi pembicaraan yang berlangsung terlalu lama. Terakhir, berikan penutupan pada akhir sesi. Ini dapat dibingkai sebagai kesempatan bagi partisipan untuk meringkas perspektif mereka, menambahkan sesuatu yang telah disampaikan sebelumnya, atau untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang pengalaman tersebut. Tipe yang ketiga dari pengumpulan data kualitatif adalah menggunakan jurnal partisipan. Jurnal atau catatan itu merupakan bentuk cerita tentang apapun yang dirasakan dan dialami oleh partisipan sebagai bentuk refleksi diri yang tidak terungkapkan kepada orang lain. Beberapa orang merasa nyaman mengungkapkan perasaan, gagasan, dan wawasan mereka secara tertulis. Hal ini dapat menjadi kekuatan atau data berharga untuk mengungkapkan bagaimana mereka memahami fenomena penelitian. Data ini memiliki sifat yang sedikit berbeda, karena sebenarnya data ini tidak didapat melalui peneliti, tetapi data ini berasal langsung dari partisipan. Tentu saja, peneliti masih harus menafsirkan data ini saat analisis dibuat, dan partisipan menyadari saat mereka menulis bahwa catatan mereka akan dibaca oleh peneliti. Kekuatan dari tipe ini adalah fleksibilitas penjurnalan. Partisipan bisa membuat catatan di waktu luang mereka. Wawancara khusus tidak perlu dilakukan, observasi pun tidak perlu dilakukan, dan data unobstrusif tidak perlu ditemukan dan dikumpulkan. Namun, tipe ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu dan upaya dari partisipan untuk membuat catatan dalam jurnal. Kemudian, beberapa individu ada yang mahir dalam menuangkan ide-ide dan perasaan dalam kata-kata, dan yang lainnya bisa jadi tidak mahir. Jadi, kualitas berpikir refleksif yang diinginkan dalam data jenis kualitatif ini bervariasi antara penulis satu dengan penulis yang lain. Sama halnya dengan penggunaan tipe-tipe pengumpulan data yang lain, dalam jurnal partisipan ini, peneliti harus memilih peserta yang sesuai dengan harapan. Kemudian, peneliti juga memberikan arahan yang jelas tentang topik jurnal. Ketiga, peneliti mengolah data jurnal secara berkelanjutan. Dan yang keempat, peneliti harus memberi penghargaan kepada partisipan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, rekaman video, wawancara kelompok fokus, dan jurnal partisipan dapat menjadi strategi yang berguna untuk mengumpulkan data kualitatif. Setiap strategi tentu memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu yang harus diketahui oleh peneliti sebelum peneliti memutuskan menggunakan tipe yang mana. Keputusan itu harus dibuat atas dasar bagaimana strategi ini akan membantu peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mereka, tentu dalam kerangka penelitian. Pada bagian akhir,
akan diuraikan tentang kriteria untuk menilai kecukupan pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai panduan untuk mengukur kecukupan data dalam studi kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun dalam satu set masing-masing untuk tipe-tipe pengumpulan data: observasi, wawancara, data unobstrusif, perekaman video, wawancara kelompok fokus, dan jurnal partisipan. Demikian penjelasan kami tentang materi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman dan utamanya kepada Bapak Profesor Imam Suyitno. Mohon maaf apabila ada yang belum benar atau belum lengkap dari penjelasan kami. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang materi ini, kami tunggu respon teman-teman berupa saran, tambahan, kritikan, maupun pertanyaan, baik di channel YouTube ini maupun di WhatsApp grup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.